Ilal mal, bukanlah orang kaya yang kaya hartanya, wa innamal ghina ghinan nafsi, tetapi orang yang kaya adalah yang kaya hatinya. Maka Polresta Balikpapan hari ini menjadi pribadi-pribadi yang kaya hati. Mau menyempatkan duduk pengajian di tempat yang serba terbatas dalam masa pandemi, tapi subhanallah kita tetap mengikuti kajian seperti ini. Dan ini merupakan berkah daripada Maulidun Nabi, menjadi momentum kebangkitan insyaallah dari PPKM level 2 jadi level 1, jadi new normal, jadi normal, dan kita kembali seperti sedia. Nah maka tetap konsepnya bersyukur Pak. Mohon maaf bapak-bapak, siapa bilang kaya membuat bahagia? Syukur, saya punya jemaah. Seorang laki-laki bekerja di salah satu perusahaan minyak terkenal di Balikpapan. Saya nggak mau sebutin nama perusahaannya ini, apa sangat privasi ya. Inisialnya saja Total. Jadi subhanallah Pak, dia datang ke rumah saya nangis-nangis Bu. Kata dia, Pak Ustadz saya stres. Kenapa? Istri saya menggugat saya bercerai. Ya sabar Mas. Ustadz ini sabar-sabar. Ustadz kan nggak ngerasain yang saya rasakan. Lah iya wong istrimu yang minta cerai, kok yang ngerasain itu gimana? Ya yang sabar bro. Dan terus mau gimana? Emang minta cerai kenapa? Dia minta cerai karena dia merasa hidup miskin sama saya. Astagfirullah. Seragam itu loh merah putih biru. Itu kan lambangnya merah putih biru gitu loh. Gajinya saya udah tahu itu gede. Kecuali kalau seragam itu agak coklat-coklat gimana aja. Bukan coklat nggak mesti polisi Pak. Jadi subhanallah. Bapak-bapak yang berbahagia, berapa gajimu? Udah, tembak aja, nggak kelamaan. Gaji saya memang nggak banyak Pak Ustadz. Saya per bulan itu cuma terima 37 juta rupiah saja. Jadi ada laki-laki gajinya 30 juta, istrinya minta cerai. Minta cerai. Ini perempuan kalau kawin sama bapak-bapak minta apa kira-kira? Minta ampun itu loh. Jadi bapak ibu yang berbahagia. Sebaliknya saya pernah tinggal di Samarinda. Ada tetangga saya itu pasukan kuning Pak. Mohon maaf tidak ada niat menghina. Gajinya mungkin sekitar 700.000. Tapi istrinya Masya Allah Pak, suami pulang tuh bawa air hangat itu buat nyuci kakinya. Padahal suaminya bau sampah. Disambut dengan sukacita, say, kamu sudah pulang say. Ya Allah ibu, kemari say, syaitanir rajimnya. Bukan sayang saya. Ayo makan bareng. Makan ikan satu romantis dimakan sebulan tidak habis-habis Pak ya. Ikan paus. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Dari situ kita dapat pelajaran. Ternyata syukur ini loh yang membuat kita berbahagia. Dan ngomong syukur, warga Balikpapan jangan ditanya Pak. Saya dakwah udah hampir 20 tahun. Orang syukur itu tidak pernah mati gaya. Punya anak ada namanya akikahan, punya duit naik jabatan ada namanya tasyakuran, punya istri ada namanya walimahan. Bahkan kemarin saya diundang salah satu hotel terkenal di Balikpapan. Pak Ustadz mohon izin berkenan hadir, kami undang Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, tapi ini di hotel Pak. Oh ya nggak apa-apa dong, mau di hotel mau di mana, yang penting acaranya jangan macam-macam ya. Acaranya apa? Alhamdulillah kan kalau Ustadz berkenan ini acaranya cuma syukuran. Kalau syukuran nggak apa-apa. Syukuran apa? Alhamdulillah Pak Ustadz ini syukuran dalam rangka pembukaan diskotik baru Pak Ustadz. Mudah-mudahan doa dari Ustadz diskotik kami makin barokah dan dilindungi Allah. Barokah undurmu. Jadi Bapak Ibu lihat selevel gitu aja bisa bersyukur. Maka kenapa kita kumpul di sini? Ingin mengungkapkan rasa syukur. Bersyukur atas hadirnya kekasih tercinta kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang tanya ngapain itu orang Polres itu ngadain acara Maulid Nabi, apa maksudnya mereka kumpul-kumpul begitu? Jawabnya gini Pak, dalil tentang Maulid Nabi adalah dalilnya rasa syukur. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, Nabi tidak pernah contohkan ini. Kenapa Pak pakai dilakukan? Loh, pertanyaan terbalik. Emang kalau bersyukur harus membutuhkan dalil ya? Bukankah syukur itu dilindungi dengan dalil umum la in syakartum la azidannakum? Kalau bersyukur bakal kutambahi. Sekarang pertanyaan Ustaz, emang bersyukur butuh dalil? Ya iya dong, contohnya dari Nabi. Sekarang saya tanya
tanya balik sama bapak. Bapak punya anak melaksanakan acara khitanan. Ada acara syukuran khitan tidak? Ini bisa ngomong gak sih Pak? Ya Allah ya. 2 tahun pakai masker gak bisa mana mulutnya. Pak, bapak punya anak acara khitan, ngadain syukuran tidak? Ngadain syukuran. Mohon maaf ya, Nabi tidak pernah contohkan. Cari dalilnya dulu. Bapak berangkat haji, bapak ngadain syukuran tidak? Syukuran. Sekarang bapak cari itu dalil syukuran berangkat haji, gak bakal ketemu. Artinya apa? Artinya bersyukur itu tidak membutuhkan dalil. Lah kalau punya anak saja bersyukur, lah kalau punya anak khitan saja bersyukur, lah kalau kita bisa berangkat haji saja bersyukur, apalagi kita bisa memiliki sesosok kekasih Nabi Muhammad SAW. Maka ini jauh dari lebih nikmat apapun yang kita miliki, lebih hebat dari susu beruang pucuk harum. Banyak banget minumnya. Jadi kalau saya minum semua membungkuk. Saya tahu akal-akalan panitia. Ini mana ada dibeli, cuma dipajang. Nanti mana saya minum yang 3 dibalikin. Action panitia itu berarti saya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, esensinya berbeda dengan seremonialnya. Maka kalau ada orang tidak mau maulid Nabi, tidak apa-apa, karena maulid ini cuma seremonial Pak. Yang penting jangan ingkari esensialnya. Seremonialnya ngadain acara maulid silakan. Pak Ustadz saya nggak mau, nggak apa-apa. Jangan dituduh, Pak Ustadz temanku itu nggak mau maulid, berarti dia nggak cinta sama Rasul. Jangan sembarangan. Mencintai Nabi itu ada 1000 cara, sedangkan maulid cuma 1 dari 1000 cara. Mungkin dia mencintai Nabi dengan sholat subuh berjamaah, dia cinta dengan Nabi dengan melakukan sholat qiyamul lail, sholat duha, ya silakan. Tapi antum juga tidak punya hak untuk menyesatkan orang yang melakukan daripada maulidun Nabi. Ini cuma seremonial saja. Kemarin itu ada jemaah ustadz itu, pokoknya saya tetap tidak mau ikut acara maulid Nabi. Tidak apa-apa, tapi kalau tabligh akbar boleh tidak? Kalau tabligh akbar boleh Pak Ustaz. Ya sudah, panitia tolong ya, itu acara maulid Nabi dirobek saja, ditutup saja, ganti acara tabligh akbar. Buang maulidnya, ganti tabligh akbar, mengundang Agus Khairul Huda dengan tema maulid Nabi Muhammad SAW. Bulan itu namanya. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, gitu aja kok repot. Ini kan cuma seremonial. Yang penting bagaimana esensinya. Nah ini sekarang muncul pertanyaan, esensi dari maulid Nabi adalah rasa syukur. Rasa syukur yang berbuah cinta, cinta yang berbuah amal, amal yang berbuah cahaya, cahaya yang kelak akan menjerumuskan kita masuk ke dalam surga bersama baginda tercinta Muhammad SAW. Nah bagaimana pangkal cinta tertinggi kita kepada Rasulullah? Tentu banyak cara Pak. Tadi Ustaz sudah bilang ada 1000 cara, tapi yang tertinggi di mata Allah itu adalah ittiba. Mencintai mahabbah bil ittiba, mencintai Nabi dengan mengikuti apapun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan dalam firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Qul katakan Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada umatmu yang bermain HP di belakang itu, katakan kepada mereka. Saya nggak perlu menunjuk orangnya, nggak apa-apa, bapak main HP, nggak apa-apa, saya nggak marah Pak. Cuman kemarin saya ceramah di Penajam itu, ada bapak-bapak di pojokan main HP aja, besoknya meninggal dunia. Bukan karena saya, tapi karena memang takdirnya sudah sampai di situ. Ya, nggak apa-apa, saya orangnya ikhlas kok Bu ya. Jadi subhanallah, bapak ibu yang dirahmati Allah. Apa tadi Allah bilang? Qul katakan Muhammad. Qul katakan Muhammad. In kuntum tuhibbunallah. Jika memang kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka efeknya dua. Yang pertama, Allah akan cinta kepada kalian.
sekalian. Jadi kalau kita udah cinta sama Nabi, Allah cinta sama kita. So Bapak mau minta apa lagi? Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Udah gak usah minta, Allah kasih. Karena kalau Allah udah cinta sama kita, selesai masalah Pak. Ya Allah, aku mohon anakku jadi anak yang soleh. Dan kalau Allah udah cinta sama kita, Bapak gak pakai minta, Allah udah tahu isi hati Bapak. Jadi makanya pangkal daripada kesuksesan itu cinta kepada Rasulullah. Nah sekarang pembuktian, gak bisa cinta cuma ngomong doang Bu ya. Dek aku cinta padamu, Red, itu cuma gombal. Itu bukan cinta. Dek aku sayang padamu. Dan malam hari ini pun tiba-tiba langit menjadi gelap gulita tanpa bintang. Kenapa Bang? Mendung ya? Bukan dek, bintangnya ngumpul di matamu. Ya, gitu kan. Ibu balas, ya Allah Bang, Abang bisa aja malam ini ibu mau ngemil ngemil apa Bu? Jangan ngemil malam-malam. Ini ngemilnya sehat Bang. Ngemil apa? Memiliki perasaanmu. Ya, itu kan bagus, tidak pernah romantis, mukanya pada bingung. Ya kan? Jadi bapak-bapak yang romantis sama istri, maka kalau bapak cinta nggak cuma diungkapkan dengan mulut saja, tapi harus diimplementasikan. Kata seorang pujangga Arab, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba lima yuhibbu muti'u." Sesungguhnya apabila engkau mencintai dengan sungguh-sungguh, engkau akan mengikutinya, karena tanda cinta kepada orang yang dicintai adalah dengan mengikutinya. Nah sekarang bapak cinta dengan Rasulullah, ikuti Nabi. Dalam hal apa Ustaz? Dalam semua aspek kehidupan. Ingat, agama ini bukan prasmanan. Mana yang bapak mau bapak ambil, mana bapak tidak suka, bapak tinggalkan. Ini agama, ini macam nasi kotak. Yang di kotak itulah yang menjadi jatah kita, makan dan habiskan. Itulah makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Dimulai yang pertama, mengikuti Nabi dari sisi akidahnya. Nabi akidahnya lurus Pak. Bapak tahu akidah? Akidah itu yang terserap dalam otak, terpatri dalam hati. Itu namanya akidah. Sekali A tetap A. Nih Nabi Muhammad ketika mau berhijrah didatangin sama Abu Jahal di lobi Pak. Muhammad, andai kata kau ingin dunia, kami akan siapkan 100 ekor unta, tapi tolong jangan kau nistakan agama nenek moyang kami. Muhammad, andai kata kau ingin wanita, kami akan siapkan 10 wanita tercantik dari bangsa Quraisy, tapi tolong jangan kau hinakan agama kami. Ini kalau Nabi terima 10 wanita, itu kapan pakai sarung yang ya? Jadi artinya bapak-bapak yang berbahagia, apa jawab Nabi? Nabi bilang, Abu Jahal, andai kata tangan kananku kau letakkan matahari, tangan kiriku kau letakkan bulan, dan kau suruh aku memilih salah satunya, wallah, demi Allah, tanggalkan kedua-duanya untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuh namanya akidah Pak. Ya kan, seorang polisi mengurus kasus yang sangat penting. Ayolah Pak, tolong Pak, dimudahkanlah. Ini saya kasih 10 juta lah. Begitu, apalah? Tidak. Ya kan, sudahlah Pak, 100 juta lah. Mantap. Setengah M Pak, lah. Allah, lah apa Pak? Lanjut terus. Ya. Jadi subhanallah, tapi ini bukan di sini, itu polisi India itu Pak. Ya. Kalau polisi Indonesia ini mantap. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Akidah yang lurus, tidak boleh percaya dengan dukun, tidak boleh percaya dengan syirik, tidak boleh percaya dengan khurafat. Ya Allah, dagangan gak laku pakai ilmu pengelaris ya Bu ya. Kemarin itu ada jemaah undang saya pengajian di salah satu daerah, saya gak mau sebutin nama daerahnya ya, yang jelas waktu itu ketemu dengan Pak Lurahnya. Subhanallah ya, waktu ngobrol sama Pak Lurah Kampung Baru, beliau ngobrol sama saya, Pak Ustaz, acara kami biasa sih di sini kalau habis kurban kami makan bareng. Oke, saya pun ikut makan, saya bercandain, mana ini kepala kambingnya kok nggak ada? Mereka bilang, Pak Ustaz, kepalanya dilarung ke laut. Emang kenapa? Buat jin penunggu laut. Biar apa? Biar barokah. Apa ini? Kalian kurban kepala kok buang ke laut, mengharap ridho dan
laut, naudzubillahi min dzalik, Pak, nggak boleh. Kalau mau barokah, itu kepala kambing, jangan kau larung ke laut, dosa. Larung ke Karangjati RT 14 nomor 10 nomor 08 11 58 04 jauh lebih barokah. Rumah siapa itu? Itu rajanya jin. Sembarangan rumahmu ajar banyak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Pak khurafat. Yang pertama akidahnya, yang kedua meniru Nabi dari konsep ibadahnya. Jadi mencontoh Nabi dari konsep ibadahnya. Ibadahnya harus benar-benar yang baik. Jangan jadi orang, aku kan beriman, masalah beribadah urusan belakang. Mana bisa Pak? Iman Bapak tanpa ibadah itu cinta gombal namanya. Ibadah harus jalan. Pak Ustadz, aku nggak apa-apa makan riba, kan aku suka bersedekah. Ya nggak bisa Pak. Mencampur air dengan minyak itu nggak bakal bisa. Bapak tahu rawon? Rawon itu ya, subhanallah Pak, yang dagingnya kenyil-kenyil, kena rawon itu apa bumbu-bumbunya merasuk, subhanallah, dicampur sama nasi hangat itu Pak, ditaburi bawang goreng yang kering, di atasnya ada kecambah, sambalnya warna merah, diperes jeruk nipis yang kecil, itu yang belum cetar gitu ya. Kalau aja di rumah nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu makannya di pinggir pantai, minumnya es degan, kena tsunami meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, rawon itu bumbunya digoreng, bumbunya digodok, bumbunya diacak-acak, tetap aja minyak ketemu minyak, air ketemu air. Jadi jangan mencampur adukan, Pak Ustadz, aku ini perempuan, aku beriman, nggak pakai jilbab, nggak ada masalah. Apa arti sebuah jilbab? Jilbab kan cuma casing. Yang penting hatiku berjilbab, yang penting hatiku berjilbab. Mbak, kau itu sama kayak perempuan naik motor dan pakai helm. Ketangkap sama Pak Polisi, bilang Pak Polisi, yang penting hatiku berhelm, yang penting hatiku berhelm. Sekalian aja masuk ruang COVID tanpa APD. Ayo, yang penting hatiku bermasker, gitu aja. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia itu kewajiban. Jadi akidahnya jalan, dari akidah menghasilkan ibadah ala Rasulullah. Sholatnya rajin, sholatnya rutin, ya kan? Sebagai seorang polisi abdi negara, mengabdi dengan keamanan NKRI tercinta, subhanallah, memberikan sumbangsi kepada negara, itu memang ibadah, betul. Tapi ibadahmu jangan menghilangkan ibadah yang lain. Ketika lagi bekerja dari masjid Baitul Umam, matikan laptopnya, istirahat sebentar untuk sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini konsep hidup begitu Pak. Yang namanya sholat gak bisa diganggu gugat, apapun yang terjadi. Oke, dalam kondisi urgent Bapak mengakhirkan dari awal waktu masih bisa. Tapi mengakhirkan dari waktu, yang datang sehebat apapun, mau Kapolda, mau Kapolres, mau Kapolri, yang namanya urusan sholat tetap nomor 2 Pak. Nomor 1 kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nggak pernah TPK Bapak ini ya. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sholat itu satu-satunya ibadah yang paling keren loh Bu. Ibadah yang tidak mungkin lepas dari diri kita sampai kita mati atau otak kita yang hilang. Nggak ada gambaran kayak begini. Mohon maaf, ayo sebutin aja ibadah apa. Nanti saya kasih tahu celahnya bisa ditinggalkan. Pak Ustadz, zakat, ada orang meninggalkan zakat, ada. Masuk surga, masuk surga. Siapa tak? Orang yang miskinnya istiqamah. Dari kecil sampai tua miskin aja. Itu miskinnya istiqamah. Tidak ada zakat dia, masuk surga. Orang yang berpuasa, ada nggak? Nggak usah puasa haji. Ada nggak orang kaya tapi nggak wajib haji? Ada. Orang tua yang sudah memiliki penyakit yang permanen. Mohon maaf dokter, sebutkan penyakit XXX. Kementerian Agama bilang tidak boleh Pak, ini tidak boleh berangkat haji. Maka dia cukup melakukan haji badal. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada gambaran puasa. Ada orang nggak wajib puasa, nggak wajib qadha seumur hidupnya. Siapa itu Pak Ustaz? Kai-kai yang sudah pikun. Kai puasa kai enggak cuy. Kenapa kai enggak? Umur kai
berapa? 99 Ju. Ya sudah, Kai kalau nggak puasa nggak apa-apa karena Kai kan sudah tua. Nanti dikodok Kainya tahun depan kalau umur Kai sudah 100 tahun. Iya lebih nggak kuat, bego. Kalau 99 nggak kuat, suruh kodok 100. Makanya Kai tidak perlu kodok, cukup membayar fidyah. Jadi ada gambaran. Sekarang Bapak saya tantang, cari gambaran bisa meninggalkan sholat selama otak masih sehat. Tidak ada Pak gambaran meninggalkan sholat keringan. Ada sholat berdiri, kakiku keselalu Pak Ustaz. Duduk, Pak pantatku bisulan. Tidur miring, tak tangguh kecepit pintu. Tidur telentang, punggungku ketabrak gojek. Pakai isyarat, aku setruk tidak bisa gerak. Pakai hati pun tidak berfungsi. Panggil Ustaz, kita sholati, berarti sudah mati. Jadi bapak-bapak tidak ada gambaran meninggalkan sholat, ya kan? Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah. Maka kemarin saya ceramah di SPN depan anak-anak pemuda-pemuda yang masya Allah, yang masih fresh ya. Ini kan sudah kadaluarsa semua. Kalau di sana masih fresh Pak, masih muda-muda. Saya bilang kalian ini semua bakal jadi seorang polisi di kemudian hari. Ya mohon maaf, seragammu adalah amanah yang diberikan Allah kepadamu. Jika engkau menyangka dirimu menjadi polisi hanya karena tubuhmu besar, berapa banyak orang yang tubuhnya besar tidak bisa jadi polisi. Bersyukur, maka seragam menjadi amanah, manfaatkan untuk kebaikan. Karena polisi, mohon maaf Pak ya, polisi adzan, ayalah salat, itu di syuting saja jadi viral. Coba saya yang adzan, mana ada viral? Suaranya untuk biasa, dia kan usaha. Ada Pak polisi sholat duha di pos pengamanan, ada yang foto viral karena seragam antum ini amanah. Jadi subhanallah bapak-bapak, anak orang-orang yang bilang, oh Pak Ustaz enak berdakwah, kami ini polisi dakwah apa? Loh gimana? Yang ramai dulu tuh di mana itu? Kapolda Sulawesi mana Ustaz lupa itu, yang mewajibkan anggota untuk sholat zuhur dan asar berjamaah di masjid. Masjid penuh, baru jadi Kapolda 3 bulan, masjid penuh. Saya dakwah di Polda Kaltim 5 tahun, dan penuh. Jadi bapak-bapak, kekuatanmu itu adalah justru menjadi senjatamu dalam berdakwah kepada Allah. Maka ibadah kudu yang kencing. Kita nggak butuh viral Pak, kita cuma butuh memanfaatkan seragam kita, memanfaatkan jasa kita untuk berdakwah kepada Allah. Maka gunakan ibadahnya. Setelah akidahnya udah mapan, ibadahnya udah bagus, yang ketiga yang dicontoh dari Nabi adalah akhlaknya. Jadi akhlak Rasulullah dicontoh. Ini penyakit orang zaman now Pak, mohon maaf Pak ya. Ibadahnya bagus, rajin sholat tapi mulutnya gampang melaknat, gak bakal masuk surga. Rajin haji, punya utang gak mau melunasi, gak bakal masuk surga. Rajin puasa, sama teman kerja suka ngegosipin sesama, gak bakal masuk surga. Rajin ngaji, ustadznya ceramah dia ngobrol sendiri. Ya kan? Saya senang sama ibu-ibu. Dia kalau ngobrol pelan, sopan, hormati ustadznya, tapi kan ini aja. Jadi subhanallah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Maka berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, konsepnya akhlaknya dijaga. Tidak ada yang lebih mahal dari akhlak. Bapak mau bangga ibadah Bapak, mohon maaf ya, mohon maaf. Kok kayaknya mungkin saya berlebihan, tapi kayaknya setan tuh ibadahnya lebih bagus dari kita Pak. Bayangin loh, kita belum lahir setan udah nyicipin surga. Allah yang bilang kana min ibadina sholihin, setan itu dulu adalah hambaku yang sholih. Jadi kalau Bapak cuma banggain ibadah, setan pun ahli ibadah. Bapak mau membanggakan sebagai ahli akidah, beriman kepada Allah, setan itu sudah diusir sama Allah saja. Setan itu masih manggil Allah dengan panggilan Tuhan loh. Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan panjangkan umurku sampai datang hari kiamat. Apa jawab Allah? Qala innaka minal munzirin. Ya setan, ku panjangkan umurmu sampai datang hari kiamat. Jadi setan tuh masih menyembah Allah.
udah diusir dari surga itu. Jadi kalau Bapak cuma bagain akidah, setan pun berakidah. Bahkan mohon maaf lagi nih, bisa jadi akidahnya setan lebih keren dari kita. Lalu setan udah ngomong ketemu langsung sama Allah, kita lihat Allah aja belum pernah. Jadi apa yang membuat kita jadi lebih hebat dari setan? Setan punya satu penyakit. Penyakit itulah yang disebut dengan penyakit akhlak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ternyata setan aba menolak, wastakbara dan sombong, wa kana minal kafirin, maka setan pun menjadi hamba yang kafir. Jadi bapak-bapak gak ada guna kita jadi bodoh ya Bu ya, tapi merasa diri benar sendiri. Saya pernah diundang oleh ibu-ibu sosialita. Ibu-ibu sosialita itu anggotanya 40 Pak ya. Dari 40 itu yang cantik ada 74 ya, Masya Allah. Bening-bening sabayangannya. Ya maklum lah dirawat, beda sama yang kayak gitu ya. Jadi teman-teman, Ibu kenapa sih Bu? Yang kayak gitu tuh maksudnya wanita-wanita di luar sana itu loh, bukan ibu ini, bukan. Ya Ibu salah satunya sih. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bening-bening Pak. Saya kalau berangkat ke sana itu berangkat ngantuk gitu. Itu sampai sana semangat. Sampai tadi kesini saya semangat melihat ibu benar tuh mata saya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, Pak Ustadz saya mau ngadain ceramah, Pak Ustadz berkenan hadir insya Allah. Tapi tak sebelumnya mohon maaf. Tapi kenapa? Kami ceramahnya nanti bukan di base camp Balikpapan baru. Terus kami mau buka acara baksos di salah satu lokalisasi terkenal di Balikpapan. Adalah saya nggak perlu sebutin nama. Takutnya bapak malah tertarik ke sana ya. Kadang polisi ini alasan dia mau kontrol apa ya kan? Hati-hati jangan bohongin Ustaz ya kan? Jadi subhanallah datang ke sana Pak, salah satu lokalisasi lah, saya nggak mau sebutin nama. Jadi waktu itu akhirnya kita udah janjian. Ya sudah Pak, nanti tungguin saya di Manggarsari ya. Insyaallah Pak Ustaz. Jadi subhanallah. Kenapa? Ada sebutin tadi ya? Maaf ya. Jadi subhanallah bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Akhirnya subhanallah Pak ya, ketika Ustaz berangkat sampai sana, akhirnya Ustaz ceramah di depan PSK. Ya Allah, kan kalau ceramah gini kan asik nih lihat ibu-ibu di Solihah ada di mata. Di sana tuh Masya Allah Pak, saya ceramah. Mereka pakai baju-baju gak jelas, tapi menghormati. Ambil anduk gitu ditutupin rambutnya, subhanallah. Tapi pahanya pakai rok kelihatan setengah paha. Duduk sila lagi kan pening mata saya Pak ya. Dilihat dosa gitu, nggak dilihat sayang gitu ya. Jangan subhanallah. Loh jangan begitu, walaupun ustaz, walaupun polisi, walaupun siapapun, ya kan dalamnya lautan ada yang tahu, dalamnya sarung siapa yang tahu. Jadi subhanallah. Selesai pulang pengajian di mobil tuh Masya Allah ketemu mereka, Pak Ustaz, saya mau curhat sama Ustaz. Ngomong aja, saya ketika melihat pelacur itu kok merasa jijik Pak Ustaz ya. Bang hati-hati, omongan itu bedanya beda tipis antara surga dengan neraka. Maksudnya Pak Ustaz perhatiin, kalau jijikmu kepada pelacur itu disebabkan karena kamu marah hukum Allah yang dilanggar, itu namanya ghirah, kecemburuan terhadap hukum Allah. Itu dakwah dan itu akan memasukkan dirimu ke dalam surga. Tapi kalau rasa jijikmu tadi disebabkan karena engkau merasa bahwa dirimu lebih baik dari pelacur itu, demi Allah pelacur itu jauh lebih baik dibandingkan dirimu. Kenapa? Pelacur cuma berzina, engkau sudah sombong. Setan itu diusir dari surga bukan karena berzina, tapi karena sombong. Dan setan saja sudah masuk surga gara-gara sombong masuk neraka, apalagi dirimu tidak pernah masuk surga, sombong pula hidup lagi. Alhamdulillah. Makanya hati-hati. Saya kalau ceramah di depannya kemarin itu ada dokter-dokter muda, IDI Pak, Ikatan Dokter Indonesia. Saya diundang, ketepatan saya juga anggota IDI ya, Ikatan Dai Islamiyah. Jadi subhanallah mirip-mirip Bapak ya. Jadi ketika Ustaz ceramah di hadapan mereka pembekalan, saya bilang teman-teman dokter, kalau baju putihmu itu membuat kamu merasa lebih tinggi dari pasienmu, lepaskan saja. Kalau baju polisimu itu membuat engkau merasa lebih hebat daripada masyarakat, buang saja. Kalau gamis dan kopiahmu itu membuat engkau merasa lebih suci dibandingkan orang lain, tinggalkan saja. Demi Allah, itulah pakaian yang akan menyeret kita masuk ke dalam api neraka. Yang dikatakan Nabi, man labitha thawba syurratin
siapa menggunakan pakaian kesombongan di dunia, albasallahu thawban mudillatan fil akhirah, akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam api neraka dan dibakar dengan api neraka. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, ini yang ketiga Pak ya, dijaga akhlaknya. Ini akhlak ini yang kadang-kadang hilang dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, ternyata bukan cuma agama yang kita contoh dari Nabi, tetapi qawimul jismi, fisik yang sehat. Nabi kita adalah orang yang menjaga kesehatan Pak. Makanya jangan cuma hatinya saja yang sehat, tapi menjaga fisik. Dengan apa? Yang pertama olahraga, yang kedua olah rasa, dan yang ketiga olah hati. Apa itu Pak Ustaz? Yang pertama olahraga. Nabi ngajarin olahraga. Mungkin tidak banyak orang tahu. Nabi katakan alimu auladakum birimahati wasibaha. Ajarkan anakmu bermain kuda, ajarkan anakmu berenang, ajarkan anak-anakmu untuk berpanah. Loh, panah itu Bapak pikir gampang? Susah Pak. Saya pernah latihan gak sukses-sukses. Ini panah betulan, bukan panah lele-lele yang 5 ribuan, kena kaca cepok bekas bunder gitu, bukan. Ya kan, berenang. Saya dulu mondok 7 tahun gak pernah diajarin berenang. Akhirnya bisa berenang ketika di Yaman. Padahal berenang ini sunnahnya Rasulullah. Jadi jelek-jelek gini nih mantan atlet profesional renang Pak, gaya batu. Gak balik lagi sudah. Ya, berenang ini olahraga. Yang kedua olah rasa, jaga mulutnya, makan makanan yang halal saja. Kalau sudah halal jangan lupa berdoa. Kalau sudah berdoa jangan lupa takaran yang dimakan, karena perut kita adalah tubuh, bukan tong sampah. Jadi kalau 3 ini Bapak lakukan, yang penting halal. Tidak ada yang halal itu berbahaya. Pak Ustadz katanya makan kambing menyebabkan kolesterol. Kambing itu katanya mengandung kolesterol. Oh, kambing itu makanan Nabi. Kambing tidak mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung anaknya kambing. Ya kan? Jadi bapak-bapak makan kambing asalkan dagingnya saja. Ternyata fakta membuktikan tidak berbahaya. Justru serat kambing itu mampu membersihkan kolesterol. Semua yang halal aman. Begitu Pak. Ya, yang kedua baca basmalah supaya nggak dirasukin sama setan. Sudah baca basmalah dan doa, maka jangan lupa yang ketiga atur takarnya, ya kan? Makan apapun itu diperbolehkan, tapi jangan kebanyakan. Semua yang kebanyakan itu buruk Pak. Ibadah aja kalau Bapak kebanyakan jelek kok. Ayo Bapak ibadah aja, nggak melakukan tugas Bapak sebagai abdi negara, nggak bagus itu. Istri banyak nggak bagus, ya kan, cukup 2 saja ya. Jadi anaknya 2 maksudnya ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia itu tadi olah rasa, dan yang terakhir olah hati. Orang tuh kalau hatinya busuk Pak, cepat mati. Temennya naik jabatan, kepalanya pusing. Temennya beli laptop terbaru, dadanya bengkak. Temennya beli mobil baru, kakinya pincang. Orang bahagia dia menderita. Bapak Kapolres buat resume hasil kerja. Warga Kapolres Balikpapan tahun ini dengan prestasi terbaik jatuh pada Bapak Budi dengan nilai 90. Akhirnya marah yang di pojokan, yang lain tepuk tangan. Yeay, yang di pojokan. Ini tidak mungkin. Sungguh aku tidak percaya. Pak Kapolres instruksi, mohon izin. Itu kayaknya salah Bapak tulisnya. Ntar saya cek ulang. Oh iya maaf, Budi bukan 90, yang benar 100. Yang lain tepuk tangan, dia kejet-kejet masuk ke RSPB mati. Iya kan? Orang itu kalau hatinya busuk, hidupnya menderita, Pak. Ya, maka bapak-bapak itu tadi yang keempat. Yang kelima, mustaqaful fikri, memiliki intelektualitas. Nabi kita itu inteleks. Artinya semua berdasarkan dengan ilmu. Ya, adanya aliran-aliran sesat, pemahaman-pemahaman Islam radikal, itu semua muncul karena apa? Muncul dikarenakan adanya orang-orang yang terlalu cinta kepada agama tapi tidak mau mempelajari isi dari agamanya. Muncul aliran begitu. Makanya Ustaz sering bilang Pak, ya kan? Kemarin saya ketemu dengan salah satu ibu lurah di Balikpapan. Saya pikir dia itu istrinya Pak Lurah. Ternyata bukan, dia memang lurahnya. Dan masih single Pak. Berumur 25 tahun, kulit putih, mata sipit, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173.
Apal enak dilihat. Kalau ada gitu gampang lupa saya. Jadi bapak-bapak ngobrol sama saya, Pak Ustadz, saya masih single, tapi saya sudah jadi lurah, Masya Allah Pak. Terus saya ini mau izin, tapi ya, saya ini ketepatan orang Kristen, tapi saya jujur dengar ceramah Pak Ustadz itu senang. Saya ini ngagumi Ustadz. Biasa Mbak, banyak gadis bilang begitu sama saya. Apa yang AA bisa bantu? Panggilnya AA, AA mau kemana? AA mau ya. Subhanallah. Bapak, ibu-ibu, akhirnya ngobrol lah saya dengan dia. Pak Ustadz, saya jujur tapi ya, saya ini kan dulu waktu kecil tuh sering kumpul sama teman muslim. Ajaran Islam tuh bagi saya sebenarnya agak mengagumkan, bagus, terus tapi saya masih agak risih dengan ajaran jihad, terorisme Pak Ustadz. Mbak, gini aja ya Pak ya, kita pakai kaidah yang simpel aja, yang mudah saja. Gimana cara kaidah untuk memahami yang mudah? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tinggal di mana? Di Madinah. Nabi Muhammad tinggalnya di Madinah. Waktu di Madinah, Nabi jadi pemimpin apa jadi rakyat, Mbak? Jadi rakyat, jadi pemimpin Pak Ustaz. Oke. Waktu itu di Madinah ada orang kafirnya tidak? Ada Pak Ustaz. Kafir apa? Kafir Yahudi Pak Ustaz. Lah kalau Nabi Muhammad itu teroris, Nabi Muhammad itu bengis, seperti yang kau gambarkan, harusnya ketika Nabi meninggal dunia, apa susahnya Nabi pemimpin? Hei pasukanku, ganyak habisin Yahudi. Mati mereka. Tapi faktanya Nabi meninggal dunia, orang Yahudi masih hidup dengan damai. 4 kabilah loh, bukan cuma satu keluarga. Dilindungi Rasulullah SAW. Maka saya tantang kamu, saya challenge kamu. Kalau kamu bisa jawab, saya berangkatin umroh. Saya berani gitu karena dia tidak mungkin berangkat umroh. Kristen, bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya tantang, carikan satu bukti Nabi membunuh orang Yahudi karena dia Yahudi. Tidak akan ada. Yang ada Nabi membunuh Yahudi karena pengkhianatan. Mereka bersekongkol dengan kafir Makkah, padahal sudah ada piagam Madinah, perjanjian. Pengkhianatan tidak usah jauh-jauh ke Islam. Dalam hukum tata negara pun pengkhianatan terhadap negara bisa dihukum mati. Jadi artinya bapak-bapak, Nabi Muhammad itu kalau teroris habis itu. Ya, makanya ayat-ayat jihad itu jangan dimakan mentah. Belajar dong surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. La yu'akhidukumullah la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid-din. Kamu tidak dilarang sama Allah untuk berbuat baik kepada orang-orang alladzina lam yuqatilunakum fid-din, yang tidak memerangimu dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir dari rumahmu. Jadi orang kafir yang boleh dibunuh itu adalah orang kafir yang menyerang kita, orang kafir yang mengganggu kita. Adapun orang kafir yang baik-baik, hadisnya sudah ada yang dikatakan Nabi mangqatala mu'minan mangqatala kafiran dimiyah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dimi, lam yuri raihatal jannah, itu tidak akan pernah mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujadu bi masirati 40 ama, padahal baunya tercium 40 tahun perjalanan lamanya. Jadi Nabi Muhammad itu melindungi orang kafir sampai Nabi bilang begitu, Pak. Suatu ketika Nabi lagi duduk di depan masjid, ada jenazah Yahudi lewat. Akhirnya Nabi berdiri. Sahabat bilang Nabi dia Yahudi. Ngapain Nabi berdiri? Apa jawab Nabi? Alaisa nafsa. Ya, dia Yahudi, tapi bukankah dia manusia? Lah Nabi yang sehumanis begini ini, kemudian kita tuduh teroris hanya karena kelakuan beberapa gelintir manusia membom gereja, katanya mati syahid. Mati syahid apa? Mati sangit dia. Itu bom di Jalan Tamrin Pak Ustaz, bom di Jalan Tamrin, katanya mati syahid. Orang mati syahid itu mati di jalan Allah. Ini mati di Jalan Tamrin. Jadi bapak-bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah, kenapa ini terjadi? Karena tidak mencontoh Rasulullah, mustaqbil fikri, memiliki intelektualitas yang luar biasa. Banyak-banyak belajar tentang Islam agar kita tidak terjebak, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kebodohan yang menyengsarakan. Kemudian berikutnya yang keenam adalah orang yang mampu mengontrol nafsu. Setiap manusia diciptakan Tuhan ada nafsunya.
Ya, cuman beda-beda. Kalau bapak-bapak nafsunya kecenderungannya kepada wanita, kalau ibu-ibu nafsunya kecenderungannya pada harta. Maka kalau laki-laki mampu menjaga dirinya dari wanita, atau wanita mampu menjaga diri dari gelimangnya harta, itulah orang yang sukses. Oh iya, Pak, laki-laki sudah disurvei. Ya, itu bapak nggak bisa ngeles lagi. Dari 10 laki-laki dihadirkan cewek cantik berbaju seksi. Dari 10 laki-laki, yang 8 pasti menoleh, yang 2 melotot. Ya. Itu udah kaidahnya begitu. Tapi kalau bapak polisi ini cenderung lebih setia, ya kan? Orang sama NKRI aja setia, masa sama istri gak setia, ya kan? Subhanallah, ada survei Pak dilakukan oleh Lingkaran Survei, membuktikan dari 100.000 polisi yang ditanya, apakah Anda mau kawin lagi? Dari 100.000 polisi itu 997.000 mengatakan tidak. Subhanallah, survei dilakukan secara acak, ya, ditemani oleh istri masing-masing. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, kenapa? Setia polisi itu. Jadi bapak-bapak, ya ada istrinya bapak. Ya, jadi nafsunya dijaga. Ibu-ibu juga begitu, jangan tergiur dengan dunia, Bu. Kalau haram buat apa? Dunia ini cuma sementara. Ibu mau kumpulin duit, kumpulin, besok mati gak bawa duit. Bapak mau beli mobil, beli, besok mati pakai ambulan. Beli tanah ratusan hektar, mati cuma sejengkal. Ibu mau beli emas, cincin, permata, kumpulin. Tapi ingat ucapan Ustadz ini, ibu semua pasti bakal mati. Kalau ibu sudah pada mati, ibunya gak bawa emas lagi, emasnya dijual sama suami, dibuat model gaul. Nyaho ibu di kuburan jadi hantu penasaran. Ya kan, judulnya jodoh wasiat bapak. Begitu. Jadi bapak-bapak nggak ngerti, bapak ini nggak punya TV, Jadi artinya apa jamaah? Ya, ayo contoh Rasulullah mampu mengontrol nafsu. Yang ketujuh, menjadi pribadi yang disiplin. Ya, jadi orang yang disiplin mengikuti Rasulullah. Kita disiplin Pak. Makanya bapak cari agama yang sedisiplin agama Islam. Sholat berjamaah. Ya mohon maaf Pak ya, saya pernah berangkat ke Masjidil Haram bareng seorang mu'alaf, orang Bandung. Ketepatan ikut rombongan saya, baru masuk Islam dan baru berangkat umroh. Saya ajak dia ke lantai ketiga. Melihat orang tua itu kan beracak-acak, dan kalau orang ribuan gak keluar. Saya bilang, Mas, coba kamu perhatikan ke bawah. Kenapa? Lihat aja. Ketika terdengar qomat, dalam hitungan 5 detik bisa rapi, bundar, cantik. Inilah kedisiplinan yang diajarkan seorang bocah yatim hidup 1443 tahun yang lalu, yang belum mengerti tentang arti kedisiplinan. Lihatlah, di dunia tidak ada satu polisi pun yang bisa menertibkan orang seperti ini. Hanya dalam waktu 5 detik orang bisa melingkar. Bagus, luar biasa. Bapak yang biasa ngadepin orang demo, pasti bapak sadar gimana susahnya ngatur manusia. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan kita, ketika sudah qomat, siap tegak semua, rapatkan saf dan barisan, Allahu Akbar, kemudian sholat, imam Allahu Akbar, makmum tidak boleh mendahului. Walaupun bapak tahu habis berdiri rukuk, kalau aku tahu imam padahal nggak boleh bapak rukuk, tunggu imam dulu. Bapak sujud, jadi orang yang tawadhu. Setinggi apapun derajat Anda, kalau sudah sujud, kepala Anda pasti berada di bawah pantatnya Pak Imam. Siapa di sini yang berani mantatin kepala Kapolda selain saya? Waktu diundang ke rumah beliau, Pak Priyo dulu zaman Pak Kapoldanya, saya sujud, saya lamain Pak. Jangan-jangan kalau nggak pas sholat dibunuh saya Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya apa jamaah? Inilah kedisiplinan yang diajarkan Nabi. Yang ke-8, menjaga waktu. Nah, ini mantap ini ya, luar biasa. Di sini kita dididik sholat tepat waktu, ya Pak. Dan Islam itu konsep waktunya kuat Pak. Di Quran itu Bapak perhatikan itu, wal fajr demi fajar, ya kan? Wa duha demi pagi, wa